Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program SWB Saatnya Wanita Berbicara edisi Sehati. Bersama saya Amalia Tina menyapa pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah, bagi pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa saat ini siaran yang Anda saksikan di MTA TV bisa Anda saksikan melalui TV digital di channel di area Jateng 1 dengan cakupan area Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, sebagian Kabupaten Boyolali, dan sebagian Kabupaten Sragen. Juga selalu bisa Anda saksikan melalui IndiHome di channel 853 dan YouTube MTA TV. Dan dalam SWB edisi Sehati tentunya kita akan senantiasa membahas tentang topik-topik juga tips-tips dalam kita memenuhi gizi juga nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan untuk SWB edisi Sehati kali ini mengambil tema gizi dan berbuka puasa. Tentunya akan kita bahas bersama narasumber kita yaitu Ibu Aulia Idris. Beliau sudah hadir di sini dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat, semangat. Puasanya lancar ya, Ibu ya? Alhamdulillah, lancar juga. Nah, ini kemarin kita sudah bahas tentang gizi dan sahur ya, Ibu ya. Ini sekarang kita bahas tentang gizi dan berbuka puasa. Ya. Nah, kira-kira ini nanti apa aja nih yang mau dibahas ini, Bu? Ya, kita biasanya kalau namanya buka puasa, orang kadang-kadang agak berlebihan yang kita takutkan ke sana ya. Padahal tujuan dari puasa itu kita melatih bagaimana rasanya menjadi kaum papa, kan begitu. Ketika tujuan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami sehari-hari, ini ternyata juga berdampak pada kondisi kesehatan seseorang, begitu. Nah, kita kepengen ketika buka puasa itu tujuannya apa? Nomor satu, ibadah. Itu harus dibatalkan dan sifatnya segera. Ya, karena batasannya memang maghrib. Gitu ya. Baik. Maghrib kita akan berbuka, nanti kita akan mencoba mengetahui lebih banyak sebetulnya berbuka itu bagaimana, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita, dan hal-hal yang perlu kita gali tentang berbuka itu sendiri. Iya, dan juga Ibu nanti kita juga mengundang pemirsa MTA TV, juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, Ibu ini mungkin bisa disampaikan nih seperti apa kita berbuka yang belajar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Semoga ibadahnya berjalan lancar, dimudahkan, tidak ada kendala, tidak sakit, dan tetap semangat hingga nanti saatnya hari kemenangan tiba. Insya Allah kita akan jaga, karena kita kemarin sudah belajar bagaimana kita akan menjaga sahur kita. Kalau sahurnya sudah kita jaga dengan bagus, semoga bukanya juga akan menyesuaikan lebih bagus lagi ya untuk Bapak Ibu. Ketika sekarang sudah mulai menjadi satu budaya adanya iftar, buka bersama. Padahal kita buka puasa itu waktunya terbatas sekali ya. Maghrib itu betul-betul sangat terbatas dan kita sebetulnya berada di puncak kelelahan. Lelah sekali ya. Saya nggak bisa gembira lagi puasa ya, Ibu ya. Iya, gimana ya? Begini. Ketika kita harus buka puasa bersama, mungkin tujuannya bagus, tapi karena kita itu memiliki waktu yang sangat terbatas, orangnya banyak, harus membatalkan pada waktu yang bersamaan. Kadang malah ibadahnya jadi terabaikan. Nah, kemudian yang lebih takut lagi, kita harus makan sejumlah makanan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ini akan sangat berdampak pada kondisi tubuh kita yang sebetulnya sudah beristirahat selama sehari tadi. Ya, kaget ya untuk Bapak Ibu, kita tahu kaget. Yang lebih ditakutkan lagi sekarang ada tawaran untuk buka puasa itu all you can eat. Semua boleh kita makan gitu ya. Padahal kita hanya makan untuk satu perut. Satu perut cukup
lambung kita yang hanya segede kepalan tangan ini, kita bagi menjadi 3. Sepertiganya makanan, sepertiganya air, sisakan sepertiganya untuk udara. Kalau kita sudah esnya 1 mug yang besar, minumnya yang banyak, ini nanti kasihan beban tubuh kita menjadi sangat berat. Akibatnya apa yang terjadi? Minggu pertengahan ini sudah mulai banyak yang sakit, begitu ya. Padahal sakitnya yang menciptakan siapa? Kita sendiri. Puasanya bagus, tapi kita yang telah menyengaja menyakiti tubuh kita dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, kita mencoba belajar hari ini sebetulnya apa yang bisa kita lakukan ketika berbuka puasa. Nomor 1, kita akan menyegerakan ketika azan maghrib tiba. Apa yang kita lakukan? Dibatalkan. Batal dari apa? Dari menahan, karena sehari ini tadi betul-betul tanpa makan, tanpa minum. Artinya sudah kering dan tubuh kita sudah mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Itu kita hidrasi dulu, kita ganti dulu cairannya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang sifatnya hangat. Tubuh kita itu ada di kisaran 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi sebaiknya kita membatalkan juga dengan suhu 36 sampai 30 derajat Celcius. Kalau kita langsung minum es, itu suhunya jauh ya, bisa di 0, bisa di kisaran 4, 5 dan sebagainya. 1, itu batal dari cairan. Nomor 1, menghidrasi dulu. Kita langsung saksikan untuk slide yang ada ya. Jadi nomor 1 tujuan dari buka puasa menghidrasi, mencukupi kebutuhan cairan kita. Apa yang terjadi ketika kita turun kadar gula darahnya itu? Kita mengganti gula darahnya dulu. Dengan apa? Sesuatu yang manis. Nah, dalam Islam sudah diajarkan. Sesuatu yang manis itu adalah apa? Kurma. Rasulullah sudah ajarkan di sana. Kita coba dengan jumlah ganjil, ya itu yang diajarkan. Jadi jangan ditanya kenapa jumlahnya harus ganjil. Ya, itu yang diajarkan dan kita mengikuti sunnah Rasul. Boleh 1, boleh 3 ya. Diminum bersama teh yang hangat, boleh tehnya manis. Kenapa? Kita mengganti glukosa yang tadi sudah turun, biar naik lagi gulanya. Itu adalah membatalkan. Sudah cukup? Sudah sebetulnya. Setelah itu kita segera bersiap untuk sholat maghrib dulu. Ya, kalau kita begitu buka puasa, begitu kita makan, perut kita akan penuh. Atau paling tidak misalnya minumnya kolak ya, 1 mangkok besar, isinya pasti ditambah isinya macam-macam. Bisa pisang, bisa ubi, ada singkongnya, ada tapenya, ada kolang-kaling, gula merah, ada santan. Itu sebetulnya sudah mendoping gula yang cukup banyak ketika kita buka puasa. Padahal tadi sudah ada teh manis ya. Sudah ada kurma juga. Tambah kolak lagi. Tambah kolak. Mungkin di samping kolak ada es buah. Wah. Ini kita tidak menyadari bahwa semua yang kita konsumsi adalah gula. Gula memang langsung naik. Apakah ada dampaknya? Ada. Gitu ya. Jadi ini ketika kita sudah mulai memasukkan membatalkan ya iftar kita dengan tadi misalnya kurma dan segelas air hangat ya, boleh teh manis ya. Kalau kopi gimana Mbak Lia? Ya nanti saya takut khawatirnya malamnya ini jadi kita susah untuk tidur. Kan karena minum kopi ini, tadi. Ya kopi ini juga memicu orang jadi tidak istirahat, sarafnya nanti jadi aktif begitu ya. Kalau teh gimana? Ya teh paling nanti diuretik, banyak pipis ya. Tapi ya itu nggak apa-apa karena kita jeda antara waktu kita buka menuju tidur juga masih ada 3 jam. Ingat, kita punya batas waktu. Usahakan tidak makan besar 3 jam maksimal sebelum kita istirahat. Jadi kalau memang buka puasa sudah kan itu waktunya pendek ya. Oke, kita mau coba apa dulu? Misalnya buka puasanya dengan sesuatu. Saya yakin kalau biasanya masyarakat kita sukanya gorengan ya. Iya sih. Pasti ada gorengannya gitu ya. Nah ini ya bolehlah 1 ya. 1 tadi sudah ada apa namanya? Ada kurma, sudah ada teh manis. Mungkin kolak boleh. Boleh Mbak Lia? Boleh, tapi jangan banyak. Misalnya kita coba pakai apa namanya? Mangkok yang kecil ya.
2 pisang, 2 potong pisang, 2 kolang-kaling atau 3 potong kolang-kaling itu sudah cukup. Jadi malah jangan cari mangkok yang besar untuk menyajikan kolak ya, yang kecil aja. Dah, silakan sholat. Minum air putihnya ya, ini kita sudah menghidrasi, mencukupi cairan ya, air putih apa. Nah untuk yang mungkin punya bawaan sakit, biasanya ada obat-obatan yang mungkin harus dikonsumsi dulu sebelum makan. Ya, ini juga harus diingat. Efektif tidaknya obat yang kita konsumsi itu juga harus sesuai aturan. Sebelum makankah atau sesudah makan? Nah, ini harus kita ikuti. Kalau semuanya sudah, istirahatkan sejenak untuk kita sholat. Insya Allah dengan konsumsi yang sedikit tadi, kita tidak akan pernah kesulitan atau mengalami sakit perut ketika menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi tenang ibadah kita, juga nggak mengeluh sakit perut. Akhirnya apa? Begah, kembung. Perut ini jadi penuh ya. Seolah-olah kita itu udah kehausan banget gitu ya, karena seharian. Apalagi ini sempat panas ya kemarin. Nah ini kita mengantisipasinya, minum tadi cukup, misalnya teh itu sudah 200 ml, ditambah kolak anggap 200 ml, maka tanpa sadar kita sudah mengkonsumsi hampir setengah liter cairan, ya, belum makan, ya. Udah selesai sholat maghrib juga tidak akan terlalu lama, karena kita sudah mulai bisa masuk untuk pelan-pelan makan malam, makan malamnya mulai bisa. Nanti habis itu kan kita sudah mau sholat isya lagi habis itu. Jadi di sini buka puasanya gimana? 1, tujuannya membatalkan ya. Yang kedua, kita segera menghidrasi atau kebutuhan cairan yang sudah hilang seharian. Apalagi jika Bapak Ibu banyak aktivitas yang mengeluarkan keringat, harus terpapar udara luar, harus aktivitas di luar rumah, banyak kegiatan mungkin antar jemput anak sekolah dan lain sebagainya. Ya, ini akan banyak mengeluarkan cairan dari keringat tubuh kita. Harus diganti. Ya, harus diganti ketika buka puasa tadi dengan buka, kemudian mungkin dengan takjilnya apa berupa cairan. Nah, sekarang kalau kayak gini masih kepengen es degan misalnya. Masih kepengen minum es buah. Masih buah ya. Ini nanti akan memberikan beban yang berat untuk lambung kita. Selesai kita sholat maghrib, maka dianjurkan untuk bisa menikmati santap malamnya. Apa saja ya setelah kita kembali cairan tubuhnya, sebetulnya bisa disarankan ketika buka puasa itu justru konsumsi buah yang banyak mengandung air. Bisa semangka, bisa pepaya, melon, jeruk, ya, pir, apel, belimbing. Ini adalah jenis buah-buah yang banyak mengandung cairan secara alami dari buahnya. Mau di blender boleh, tapi misalnya mau di jus, kita itu kalau minum jus itu justru makan buah lebih banyak. Bagus, tapi jangan disaring. Kalau jadi jus disaring ampasnya hilang. Kita butuh manfaat serat. Serat Mbak Lia, ya karena itu adalah serat gitu ya. Itu bagus untuk tubuh kita. Serat memberi volume pada usus. Jadi usus kita itu nanti ada volumenya, ada seratnya, sehingga membantu proses BAB menjadi lebih mudah. Kalau kekurangan serat, maka kita akan mengalami kesulitan BAB, apalagi ditambah kekurangan cairan, sehingga ketika puasa mudah sekali terjadi konstipasi, susah BAB. Kalau cukup cairan, cukup serat, insya Allah ini tidak akan terjadi ya. Jadi cukupkan serat dari buah. Kemudian ditambah lagi, misalnya kita tambahkan konsumsi cairan yang mengandung elektrolit ya. Di sana otomatis ada cairannya berupa gulanya ada, kemudian ada sedikit garam. Tapi sekarang sedang tren konsumsi elektrolit banyak ya, itu sedang menjadi tren ya. Kita lebih baik yang alami dari buah. Nanti takutnya elektrolit beli yang udah jadi. Jadi tidak bikin sendiri begitu ya? Tidak bikin sendiri, tapi kita berusaha yang praktis ya. Nah, kemudian ada lagi yang kita bisa mensuplai kebutuhan cairan, misalnya habis buka. Kita bisa takjil itu nggak harus manis Mbak.
Bisa juga dengan semangkok sup. Sup. Timlo. Oh, ya. Semangkok soto. Boleh. Bagus ini. Jadi di sana sudah ada sayuran, nggak harus sotonya sama nasi. Jadi sotonya biasakan banyakin togenya, banyakin seledrinya, ditambah kentang gorengnya mungkin, tambah telur rebus. Seporsi soto atau semangkok timlo, semangkok sup sayuran ini cukup untuk menghidrasi kebutuhan cairan tubuh. Yang penting ini kebutuhan cairannya dipenuhi dulu ya, Nomor Ibu, ya. satu puasa itu adalah cairan. Ya. Kenapa saya tekankan kita berada di wilayah tropis. Kita berada di negara yang sangat panas. Suhu ekstrim Indonesia itu bisa di atas 38. Iya. Ya, ketika sedang panas-panasnya, mungkin di Saudi juga mengalami hal yang sangat panas, makanya di sana sangat tertutup, pakai baju sangat tertutup. Itu untuk salah satunya melindungi tubuh supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Begitu juga kita. Sebenarnya dengan tertutup ini sudah sangat melindungi kita tak terjadi penguapan yang banyak ya. Iya. Nah, kenapa? Kita bisa menghindari terjadinya dehidrasi. Dehidrasi itu bisa memicu terjadinya darah menjadi lebih kental. Kalau sudah kental, apa yang terjadi? Pada kasus-kasus pasien hipertensi, pada kasus pasien mungkin menderita diabetes, maka kadar gula atau kadar garam di dalam darahnya menjadi tinggi. Sehingga ketika bulan puasa banyak yang kambuh. Salah satunya dipicu dari kurangnya cairan, sehingga terjadi proses pengentalan tubuh. Kentalnya darah ini memicu jadi otomatis padatan yang ada di dalam darah kita menjadi konsentrasinya tinggi. Air segelas dengan air setengah gelas sama-sama ditambah gula 1 sendok, yang satu sendok, satu sendok, tapi airnya yang satu gelas, yang 1,5 gelas, mana lebih kental? Yang setengah gelas kan? Iya. Begitu ketika kita puasa. Oh, baik. Ya, makanya orang hipertensi, kenapa saya jadi pusing ya? Gitu. Kenapa saya jadi keliengan kepala? Itu salah satunya juga terjadinya proses pengentalan darah di dalam tubuh kita karena kurangnya cairan. Makanya saya wanti-wanti sahurnya minumnya yang banyak. Iya. Sahurnya minum yang banyak. Dari kapan? Dari Isya sudah mulai nyicil. Ini kita buka puasa nyicil sampai nanti kita mau waktu sahur tiba harus sudah terhidrasi kebutuhannya. Gitu ya. Baik. Jadi nanti ketika kita buka dibatalkan dengan apa tadi? Minuman yang manis. Kenapa harus manis? Harus mengganti glukosa yang sudah drop. Gula darah itu sudah turun banget, makanya lemes gitu ya. Iya. Nah, ketika sudah diganti kita makan, sudah cukupkah gula kita? Sebetulnya sudah. Ya. Iya, tadi kan juga disebutkan dengan buah bisa ya Ibu Aulia ya. Iya. Nah, lalu dengan jeruk juga bisa. Tapi jeruk kan asam Ibu. Iya. Makanya kan udah makan tadi. Iya. Kita tidak kosong. Sudah ada teh. Oh. Sudah ada kurma. Jadi ini tidak sudah ngelemei. Oh iya, jadi tidak pertama langsung jeruk gitu enggak ya? Oh, nanti takutnya gini ya. Gangguan lambung itu ada luka. Kebayang nggak sih luka ketetesan jeruk? Sakit nggak? Perih. Perih ya. Kita dengernya ngilu gitu ya. Padahal itu kalau dibiarkan lambung itu dilemei dulu seperti obat mah, obat gangguan lambung itu semacam melapisi dinding lambung dulu supaya lubang-lubang itu tertutup dulu oleh semacam zat kapur. Makanya obat gangguan lambung tuh rasanya kapur. Kenapa? Dia menetralkan asam lambung tadi. Nah, ketika sudah dilindungi, diisi apapun aman. Nggak cuma kecut, Mbak. Makan yang kasar itu aja jadi masalah kalau mengalami gangguan lambung. Makanan yang kasar nih, contohnya apa ini, Bu? Bubur kacang hijau. Oh iya. Iya. Itu kulitnya mengandung lapisan lilin yang tidak bisa dicerna oleh lambung kita. Kulit tomat, kulit lombok, itu adalah lapisan lilin yang kasar. Atau kita makan jagung. Kasar ya. Jadi untuk lebih disarankan gimana sih misalnya buka puasa pakai bubur. Bagus.
Jadi yang lembut, yang halus atau makanan yang berkuah, tapi kita biasanya senangnya yang garing-garingan ya. Iya, gorengan. Pakai kremes. Oh iya, kremes. Gorengan itu juga kering, ya. Kemudian juga kremesan juga digoreng kering. Kemudian yang lebih bahaya lagi, udah begitu geprek, pedes. Iya. Boleh pakai geprek tomat aja, cabenya sedikit. Kenapa? Cabai itu sifatnya panas, ibu-ibu. Jadi tangan kita masak pegang cabai itu panas. Begitu juga efeknya cabai ke dalam lambung kita. Jadi ketika kita buka puasa, hindarilah kemarin yang sifatnya pedes, kecut, ya. Makan terlalu banyak, makan terlalu cepat, buru-buru, karena keburu sholat maghrib kali ya, Ibu. Ya, makanya tadi kan makanya sedikit aja. Sholatnya didahulukan supaya kita makan juga santai, ya. Kenapa dulu sampai sempat diomongkan bahwa mengunyah itu butuh 32 kali mengunyah. Kenapa? 32 kali mengunyah gigi dengan pantalan lidah, itu saliva kita, cairan ludah kita dengan enzim sudah dikeluarkan cukup. Yang kedua, makanan sudah lembut. Kalau lembut masuk ke dalam lambung kita, maka beban lambung kita menjadi ringan. Ya, jangan buru-buru, cepet-cepet makan, itu dinikmati gitu ya. Enggak yang lambat sekali juga tidak, tetapi juga harus pelan-pelan. Itu tadi tujuannya lembut makanannya. Ketika buka puasa apalagi, ini sudah istirahat, diem kan dia, lambung kita tiba-tiba dikagetkan dengan yang panas, dengan yang kecut, yang kasar, makanya buru-buru lagi. Makanya buru-buru. Nah, ini yang sakit lambung bisa kumat gitu. Padahal kalau puasa, yang sakit lambung harusnya malah sembuh. Kenapa? Terbiasa makan disiplin. Kita pasti on time. Sahur ya sahur, buka ya buka. Ini membuat kita disiplin. Puasa itu bagus banget. Berarti bukan malah memperparah ya ini kalau Omah. Justru dia semakin sembuh. Tapi ikuti, minum obat dulu mungkin sebelum sahur, ya. Atau ketika mau buka puasa, sebelum kita buka, minum obatnya dulu. Pasti dokter sudah menyarankan demikian. Kenapa? Itu loh tadi, lukanya, gangguan lambungnya itu sudah dialas oleh obatnya. Baik. Dan ini mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nanti lagi ya Ibu ya. Ini kita akan istirahat sejenak. Dan pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, akan kita lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program SWB Saatnya Wanita Berbicara edisi Sehati. Kembali kami ingatkan bagi pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, Ibu Aulia tadi kan sudah sampai pada berbuka, jangan yang terlalu manis juga ya. Nah, ini kenapa? Ya, ini kalau kita berbuka dengan makanan-makanan yang lebih dominan manis, manisnya di dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi glukosa. Glukosa itu akan dipecah oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas kita, namanya hormon insulin. Insulin ini fungsinya akan memecah glukosa tadi untuk menjadi energi. Jadi ketika kita makannya terlalu banyak ketika buka puasa, glukosanya udah naik, dipecah oleh insulin, hormonnya diproduksi banyak kan untuk mengimbangi glukosa yang banyak. Ini pada kondisi normal ya. Maka yang terjadi adalah tubuh kita menjadi lemah karena gulanya sudah diubah semua oleh hormon insulin tadi. Akibatnya apa? Lemah, lemes. Tidak ada tenaga, dan ujung-ujungnya ngantuk karena kita energi kita dilarikan semua ke organ pencernaan untuk mencerna makanan. Padahal kita
masih ada sholat isya, masih mau mungkin ibadah, apalagi nanti sudah mendekati 10 hari terakhir itu meningkatkan ibadah kan ya. Tapi kita sudah tidak mampu karena kita mungkin udah kelelahan karena buka puasa. Karena berbukanya berlebihan begitu ya. Iya, karena bukanya berlebihan, padahal kita harus simpan energi untuk ibadah malamnya diperbanyak. Ini waktu kita sudah sudah semakin mendekati Idul Fitri ya, kesempatan kita untuk memaksimalkan ibadah semakin kuat. Nah, untuk itu jadi batasi untuk konsumsi makanan tidak terlalu manis-manis ketika buka puasa. Boleh manis tadi ya, tapi tidak berlebihan. Kemudian juga mengimbangi bahwa di situ ada kerja hormon insulin yang akan mengubah glukosa yang sudah terlanjur tinggi dalam darah kita. Akhirnya kita berdampak lemas ya. Kenapa jadi lemas? Ya udah karena insulinnya banyak. Insulin itu akan mengubah glukosa di dalam darah tadi menjadi energi karena sudah kita tidak ada kegiatan apapun, efeknya malah lemes ya. Nah, setelah itu kita turunkan kadar gula darah secara cepat ya. Seseorang menjadi kekurangan tenaga akibat turunnya gula darah secara cepat. Tadi udah didoping secara cepat, kemudian diturunkan secara cepat, mengakibatkan tubuh kita tidak ada tenaga. Nah, ini justru habis buka puasa kok lemes ya? Itu. Padahal udah makan. Iya, padahal lemes, udah makan. Capek karena memang sudah seharian efek dari dehidrasi itu berat, lemah ya. Tapi kita harus simpan energi sebanyak-banyaknya untuk bisa ibadah semaksimalnya ketika malam. Baik, jadi makannya juga jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja begitu ya Ibu. Biar nanti ibadahnya juga masih bisa maksimal. Karena tujuannya Ramadan itu kan ibadah. Sebetulnya ini ibadah. Nah, manis harus gimana? Ini adalah poin terakhir. Kita tidak boleh minum atau makan apapun yang terlalu manis dengan kadar gula di atas 7%. Misalnya ya, teh dengan gula yang terlalu manis, apalagi kalau es teh. Pada suhu dingin kita butuh kadar gula lebih banyak daripada pada suhu panas. Kenapa? Ketika suhu dingin itu organoleptik kita menjadi tidak peka. Ya, lidah. Jadi mau tidak mau es teh ya gulanya akan lebih banyak, es buah otomatis gula lebih banyak. Itu menyebabkan konsumsi gula lebih tinggi. Akibatnya apa? Tadi loh, lemes. Nah, kemudian kolak, cendol, es buah, jus dan lain sebagainya. Kemudian ada donat, martabak dan lain sebagainya dari tepung, dari minyak, dari gulanya, cake dan lain sebagainya. Sebaiknya kita bijaksana, tidak berlebihan dalam jumlah yang terbatas. Semoga dengan jumlah-jumlah yang kita manage dengan bagus, kondisi kita tetap fit, tetap prima sampai akhir lebaran. Ingat, habis puasa harusnya tambah kurus apa tambah gemuk? Tambah kurus sih. Insya Allah. Berarti itu benar ibadahnya. Tapi kalau sampai kita malah beratnya nambah karena mungkin jadi nggak ada aktivitas, makan gula yang berlebih tadi, konsumsi jadi makin banyak, itu nanti akan terjadi penambahan. Baik. Dan ini Ibu Aulia sudah ada pertanyaan masuk. Izin bertanya Ibu Aulia, tidur siang yang baik ketika sedang puasa itu pada jam berapa? Karena ketika waktu duha, sebenarnya saya sudah terasa ngantuk ya, tapi saya tahan. Kemudian waktu zuhur, rasa ngantuk datang lagi, tapi saya tahan lagi untuk sholat zuhur. Baru setelah sholat zuhur, saya tidur siang selama kurang lebih 1 jam. Apakah itu baik? Karena kalau tidur hanya 20 menit rasanya kurang. Dari Ibu Tri di Kutoarjo. Terima kasih Bu Tri, sehat selalu, puasanya lancar. Berarti Ibu tidak ada kegiatan pagi ya, entah sekolah, entah kuliah, entah bekerja ya. Jadi kalau pagi habis duha ditahan Bu, mau ngantuk tadi ya, ditahan dulu, betul. Kita tunggu waktu zuhur tiba. Waktu zuhur tiba, baru kita setelah sholat zuhur itu ada waktu yang bagus untuk istirahat. Ya, setelah sholat zuhur itu ada waktu yang bagus untuk istirahat, dan itu sudah di puncak kantuk biasanya. Habis kena wudhu seger itu kita pengennya istirahat mungkin ya, bisa. Tapi ingat Bu, tolong jangan lebih dari 20 menit. 1 jam itu Ibu mengatakan kurang ya, iya memang itu kurang, tapi dia akan menyebabkan saraf kita tidak terlanjur lelap. Ketika saraf kita terlanjur lelap, kita akan bangun dalam kondisi yang lelah. Jadi pusing lemes, gitu ya? Pusing juga. Ini jadi kaget aja kita lebih baik. Kadang-kadang karena punya tanggung jawab, loh saya belum masak buat buka, itu akan kaget. Tapi justru dengan kaget itu kita malah jadi semangat untuk bangun dan seger. Ya, nanti insya Allah Ibu itu faktor pembiasaan, tidur siang,
atau nanti baru ngantuknya setelah jam 1 mungkin ya, boleh, tapi jangan lama-lama. Lebih dari 20 menit itu menyebabkan saraf kita terlanjur terlelap. Kalau sudah terlanjur terlelap, maka dia akan sulit untuk diajak bangkit lagi. Untuk kita restart, ibarat komputer ini sudah shutdown, sudah terlanjur, ini kita sudah sebentar aja. Tidur berkualitas itu tidak harus lama. Jadi kalau tidur kaget-kagetan, melek-melek, itu nggak berkualitas. Usahakan 20 menit itu betul-betul pules. Tidak ada gangguan, tidak ada keributan, kita cari waktu yang tepat, tidak ada suara, istirahat. 20 menit saja. Itu nanti insya Allah, ada kan masanya waktu di sekitar kita itu senyap gitu ya, sekeliling kita gitu, apalagi yang masih tinggal di desa itu bersyukur banget. Karena kalau di kota kita hingar-bingar kota itu juga sudah ini. Tapi kalau yang di kantor, jangan putus asa juga. Waktu habis sholat zuhur, makanya ada isoma. Istirahat, sholat, makan. Kan nggak ada makan, istirahat. Ya udah, mau tidur ayam, nyender sebentar, terlelap, itu udah sangat bagus. Mudah-mudahan Putri sehat selalu ya, Putri. Amin. Tidak merasa kurang istirahatnya. Insya Allah ibadahnya juga maksimal. Amin. Dan ini kembali ke berbuka puasa tadi ini Bu Alia. Kan biasanya kalau di rumah buka puasa juga teratur. Berbuka, minum, dan makan sedikit dulu. Nah, sekali-kali buka bersama nih sama teman-teman. Buka bersama sama teman-teman, minum langsung makan, habis itu langsung sholat. Nah, ini terus besoknya kerasa kayak ya sakit mungkin atau gak enak badan. Nah, itu berarti apakah kebiasaan ini juga perlu dilakukan setiap hari? Atau kalau misalnya dilanggar sekali aja, pasti masalah? Ada dampak. Baik. Karena tadi kan kita terbiasa tertib ya. Tapi ada loh orang yang sampai nggak sempat buka di rumah ini, Mbak. Iya sih. Saking banyaknya kegiatan di luar, sampai buka puasanya itu setiap hari tidak di rumah. Ya terburu-buru gitu ya, terburu-buru waktunya, ibadahnya juga tidak maksimal. Ingat, kita juga harus bisa membatasi ya. Mana yang lebih penting, mungkin skala prioritas saja. Kalau nuruti mau keluar, nantilah, kita masih banyak waktu yang lain. Ramadan ini hanya sekali dan belum tentu kita jumpai di waktu yang akan datang. Sedih kalau yang begini ya. Jadi yang hanya satu kali ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan memaksimalkan ibadah. Kalau memang harus buka bersama, ya kita atur waktunya. Kita tetap tadi makan tidak berlebihan, pelan-pelan, ya secukupnya. Memang tidak semua yang disajikan tuh harus kita makan. Ya, jadi kita lebih bijaksana, kita mengatur. Tujuan dari puasa Ramadan ini adalah melatih diri kita, menempatkan diri kita menjadi kaum yang papa. Gitu ya. Jadi kalau kita berlebihan sudah menyalahi dari makna Ramadan yang sesungguhnya. Saatnya kita muhasabah, saatnya kita perbanyak ibadah dan amalan kita ya. Jangan sampai kita jatuh sakit karena kesalahan kita sehingga kita kesulitan untuk bisa menunaikan ibadah yang semaksimalnya. Nah, mungkin juga pikirannya alah sekali-kali deh, nggak apa-apa gitu. Orang biasanya juga saya tertib. Oh begitu ya. Oh sekali-kali. Sekali-kali. Ya ini bisa terjadi, Mbak. Sekali ini menimbulkan sakit karena kita nggak pernah minum yang manis. Tiba-tiba kita minum es, tiba-tiba di situ yang tersaji itu es sama sirup mungkin. Karena tidak terbiasa, ditambah habis minum es itu kita tidak segera cuci tenggorokan kita dengan air putih, ya dibilas, itu efeknya batuk. Makanya sering penyakit ketika Ramadan itu kebanyakan radang tenggorokan, batuk, karena mungkin banyak konsumsi gorengan, kemudian manis-manis, makan yang kering-kering, bahkan makan buah yang bergetah seperti rambutan, kelengkeng, buah-buah yang bergetah ya, leci, ya, anggur, itu kalau tidak dibilas bikin batuk, ya. Jadi kita harus lebih bijaksana, terbiasa membilas makan itu dengan air putih. Makan gorengan, makan kremesan, segera bilas dengan air putih. Lebih bagus lagi, misalnya tahu ya buah serikaya ya. Buah serikaya itu kan manis banget tuh. Itu batuk. Kebanyakan orang habis makan serikaya batuk. Padahal itu bisa dinetralkan dengan apa? Segelas air putih hangat. Hangat. Jadi biasakan habis makan buah yang manis-manis dibilas dengan air putih yang hangat. Nanti insya Allah
batuk-batuk ini bisa diantisipasi. Terutama anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil kita latih banyak makan buah. Dibiasakan dibilas dengan air putih. Begitu juga ketika kita puasa. Ya, kita biasakan perbanyak minum air putih. Kan kita kan minumnya banyak tuh. Jadi dikit-dikit. Jadi nggak minum sekaligus kan pasti kembung. Dikit-dikit tapi sering kayak tadi. Baik, berarti air putih ini juga perlu ya Ibu ya? Nomor 1. Bukan karena misalnya nih airnya sudah diganti dengan kuah sup atau misal buah, tapi ternyata air murni juga penting ya? Iya, sangat penting. Jadi kita paling banyak, kita kuah sayur 1 gelas 250 ml, pagi 200 ml, anggap nggak sampai setengah liter. Kolaknya mungkin 1 gelas ya, 200 ml juga, sudah 700 ml. Kebutuhan kita per hari 2 liter cairan. Ya, jadi itu kita penuhi dengan air putih. Jangan malas minum air putih. 1, demi sehat. Yang kedua, menjaga ginjal kita untuk bisa berfungsi secara normal. Ginjal itu menyaring racun. Bagaimana racunnya bisa disaring? Kalau darah kita terlalu kental, padatannya terlalu banyak, sehingga kita menjadi lebih beresiko untuk menderita sakit hanya karena malas minum air putih. Baik, dan ini ada pertanyaan masuk lagi nih Bu Aulia. Assalamualaikum Ibu Aulia. Maaf, saya mau tanya. Suami tidur di bulan puasa ini habis subuh sampai setengah 7, habis zuhur sampai jam 5. Bagaimana yang demikian itu Ibu? Maaf, saya Siti Fatimah, Suruh Kabupaten Semarang. Iya Bu Siti Fatimah di Suruh ya. Terima kasih. Solo Tigo ya. Semarang ya. Iya. Bubuknya kebanyakan. Iya, karena puasa itu emang bawaannya selalu ngantuk terus gitu loh Bu. Harus kita lawan. Iya sih. Kan kita mau naik kelas. Rawan gitu. Jadi diuji dong gitu ya. Kalau mau naik kelas pasti ada ujian. Dan ujiannya itu kalau orang puasa adalah ngantuk, capek, lelah. Kalau tidak ada itu semua namanya bukan puasa Bu. Jadi itu harus kita lawan. Jadi mungkin diajak bapaknya ada kegiatan. Apa ya yang bisa mengalihkan rasa kantuk tadi? Misalnya diajak beresin dapur, diajak ayo Pak ngurusin kebun, misalnya ayo Pak berkebun. Itu kegiatan-kegiatan yang tidak terasa, yang mengalihkan rasa kantuk gitu ya. Nanti udah ngantuk-ngantuk banget, ya udah biarkan dulu. Tapi jangan sampai kita tidur sampai yang sangat berlebihan tadi, dari siang sampai jam 5 sore, kemudian dari sahur sampai jam 7 pagi gitu ya. Nanti sayang ibadahnya, waktunya hanya sekarang gitu ya. Jadi Ibu dialihkan, atau mungkin juga sahurnya jangan yang bikin-bikin ngantuk Bu, kayak apa itu yang contohnya bikin ngantuk ini Bu? Kangkung. Kenapa kangkung itu ngantuk? Itu ilmiah, ada sianidanya. Jadi dia memicu kantuk. Atau nasi goreng. Itu asam aminotriptofannya. Nasi goreng itu dominan proteinnya, dari beras itu ada proteinnya. Dan asam aminotriptofan itu aktif pada suhu hangat. Nggak ada orang menyajikan nasi goreng dingin. Iya sih. Ketika dia hangat, asam aminotriptofannya aktif. Ketika aktif, dia melemahkan saraf kita. Jadi menyebabkan apa? Kantuk. Ditambah susu yang hangat. Ini juga sama, asam aminotriptofan atau protein di dalam susu itu aktif pada suhu hangat sehingga memicu munculnya kantuk. Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan buka puasa yang bijaksana, sahurnya sudah kita atur yang bagus, bukanya bagus, insya Allah ibadah kita jadi lebih maksimal ya. Kalau pagi kemarin kita bersiap mau berjuang menghadapi kantuk, menghadapi lelah, menghadapi kekurangan cairan, maka ketika sore hari kita harus berjuang menghadapi godaan kenikmatan. Jangan malah balas dendam ya Ibu ya. Kebanyakan balas makan. dendam ya. Karena seharian nggak makan. Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ingat, sepertiga makanan, sepertiga cairan, dan sepertiganya adalah rongga untuk udara. Baik, dan berbuka ini juga ternyata tidak boleh berburu-buru juga ya Ibu. Walaupun dikejar sholat maghrib, makanya bukanya sedikit saja, sedikit dulu. Ada takjil itu pembatal untuk puasa. Itu dulu. Jangan makan dulu, kita kan masuknya makan malam. Berarti yang penting dibatalkan dulu ya Ibu ya, dipenuhi dulu cairannya begitu. Nanti dicoba ya, mudah-mudahan berhasil Bapak Ibu semua. Nanti dicoba.
Baik, ini Ibu masih ada pertanyaan tapi sepertinya waktunya sudah habis. Begitu ya. Iya. Sebentar, mungkin bisa deh sebentar. Habis makan sahur dan habis minum kita habis sholat subuh pilek, apa kita bagaimana supaya kita tidak pilek? Pilek? Iya. Tinggi vitamin C. Pilek, influenza itu obatnya hanya vitamin C. Dari apa? Dari lombok, dari jeruk, dari cabai, kemudian banyak makan sayur dan buah itu adalah obat yang alami. Langsung aja ke dokter kalau memang sangat mengganggu dan kuncinya hanya istirahat. Baik, berarti berbuka juga air putih dulu yang hangat ya Ibu, terus yang tadi jeruk atau misal yang ada vitamin C-nya tadi bisa. Iya, itu bisa, tapi ingat perut harus sudah isi ya. Sudah diisi dulu pakai apa air atau makanan seperti itu. Baik, dan Ibu ini waktunya sudah habis. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Semoga sehat selalu, lancar terus buat saya sampai akhir Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program SWB edisi Sehati. Terus saksikan program SWB setiap hari Senin sampai Kamis pukul 10 hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.